wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khairin. Anak-anak, apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Tari yang akan menyampaikan sirah nabawiyah kepada kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran lalu kita sudah mempelajari tentang kisah ketabahan Rasulullah ketika ibu dan kakeknya meninggal. Hal itu juga kita dapat mengambil hikmah bahwa kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki dan selalu menyayangi keluarga, terutama orang tua kita. Dan tentu saja kita harus mendoakan yang terbaik untuk orang tua kita. Bagaimana anak-anak? Masih semangat untuk mempelajari tentang kisah Rasulullah? Ayo kita tetap semangat untuk mempelajarinya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari kisah perjalanan Nabi Muhammad ketika masa remaja bersama paman menuju Syam hingga bertemu Buhairah. Anak-anak ustazah, kehidupan di kota Mekah membuat hati Muhammad kecil merasa pengap. Hal ini terjadi karena setiap hari Muhammad kecil melihat anak-anak fakir miskin seusianya bekerja bersama-sama dengan bertelanjang tanpa rasa malu. Anak-anak Muhammad kecil juga melihat setiap malam pintu rumah orang-orang kaya tertutup rapat. Di dalam mereka berpesta pora, menyaksikan para penari dan bermabuk-mabukan sampai pagi sambil dijaga oleh para budak anak-anak. Padahal di luar sana ia seringkali melintasi ada gubuk-gubuk reot dan rumah-rumah kumuh. Di sana pintu-pintu mereka juga tertutup rapat dan di dalamnya tinggal orang-orang yang hidup menderita anak-anak. Orang-orang itu ketakutan jika besok atau lusa terpaksa menggadaikan anak gadis istri atau ibunya untuk dijadikan seorang pembantu untuk orang-orang kaya demi melepaskan diri dari depan gubuk-gubuk itu. Muhammad melihat para pemuda berkumpul. Pikiran mereka dipenuhi impian tentang datangnya mukjizat yang akan mampu membebaskan Mekah dari kebiadaban. Para pemuda itu berkumpul mengelilingi salah seorang laki-laki yang bercerita tentang legenda-legenda indah orang-orang terdahulu yang berjuang melawan raja yang sewenang-wenang atau berbuat egois atau yang semaunya terhadap rakyatnya. Anak-anak, dari kejadian-kejadian itu Allah ingin membentuk Nabi Muhammad untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. Akhlak Muhammad yang demikian baik selagi muda membuatnya disayang dan dipercaya semua orang, hingga dia pun terkenal dengan julukan Al-Amin yang artinya yang dipercaya. Dikisahkan orang-orang Quraisy sering mendatangi Lib dengan membawa anak-anaknya untuk diramal. Suatu hari Lib melihat Muhammad. "Kemarilah, hai anak muda," serunya. Namun Abu Thalib segera menyembunyikan Muhammad dan membawanya pergi hingga Lib berteriak-teriak, "Celakalah kalian, bawa ke sini anak muda yang aku lihat tadi. Demi Allah, anak ini akan menjadi orang besar pada kemudian hari." Nah, anak-anak, pertanda Nabi Muhammad menjadi orang besar terdengar ahli kitab, bahkan orang Yahudi, sampai ada yang berniat menghabisi nyawa Nabi Muhammad. Namun, atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil lolos
dengan orang-orang Yahudi melalui perantara Buhairah, yaitu seorang pendeta. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Buhairah itu pada usia 12 tahun ketika Abu Thalib berniat pergi berdagang ke Syam untuk mencari nafkah. "Ajaklah aku, Paman," minta Muhammad. Ketika itu Abu Thalib itu tidak tega untuk mengajak Nabi Muhammad untuk pergi berdagang. Tidak umum membawa anak untuk berdagang saat itu karena berbahaya. Namun Nabi Muhammad tidak ingin ditinggal. Hanya Abu Thalib tempat Muhammad berlindung. Ia merasa amat kesepian jika harus menghadapi kehidupan Mekah seorang diri ini tanpa ada pamannya di sisinya. Akhirnya Muhammad pun diizinkan pergi menempuh perjalanan musim panas yang begitu jauh. Abu Thalib berangkat tahun 582 Masehi ke negeri Syam. Syam saat itu adalah sebuah negeri yang wilayahnya sekarang meliputi Syria, Yordania, dan Palestina. Syam berada di bawah pemerintahan Romawi Timur. Anak-anak, berangkatlah rombongan kafilah Quraisy menuju ke Syam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah ibadah seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Ia adalah pendeta yang pandai. Di rumah ibadahnya selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang mendapatkan ilmu dari Buhairah. Biasanya anak-anak, Buhairah tidak pernah menggubris rombongan Quraisy yang setiap tahun lewat di tempat itu. Bahkan Buhairah itu tidak pernah keluar dari biaranya. Namun kali ini ada yang berubah pada diri Buhairah. Ketika rombongan Quraisy termasuk Abu Thalib dan Muhammad singgah di dekat rumah ibadahnya, Buhairah memerintahkan para pembantunya membuat masakan yang banyak. Hal ini terjadi karena Buhairah melihat melalui jendelanya. Ia melihat Nabi Muhammad senantiasa dinaungi awan. Dengan senang hati, rombongan Quraisy pun masuk ke rumah Buhairah untuk memenuhi undangannya. Hanya saja Muhammad tidak ikut karena ia masih kecil. Ia ditugaskan untuk menjaga perbekalan kafilah. Namun anak-anak, segera saja Buhairah merasakan ada sesuatu yang kurang dari rombongan Quraisy itu. Maka dia kembali mengulang permintaannya. "Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tidak makan makananku." Salah seorang Quraisy berkata, "Hai Buhairah, tidak ada seorang pun yang layak datang kepadamu tertinggal kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami. Ia berada di tempat perbekalan rombongan." Buhairah menggeleng-geleng kepala. "Anak-anak, kalian jangan seperti itu, panggil dia untuk makan bersama kalian." Saat itu Buhairah mengamati Nabi Muhammad ketika makan. Dan pada saat itu ia mengambil kesimpulan bahwa anak ini mempunyai sifat-sifat kenabian. Ketika jamuan selesai, sambil mengucapkan terima kasih, rombongan Quraisy pun membubarkan diri menuju tempat perkemahan mereka untuk beristirahat. Namun Buhairah tidak membiarkan Muhammad pergi. Diajaknya anak itu duduk dan bicara. Kemudian ia menanyai Nabi Muhammad. "Hai anak muda," panggil Buhairah, "dengan menyebut nama Lata dan Uzza, aku akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu dan engkau harus menjawabnya." Wajah Muhammad tampak berubah dan dia menjawab, "Jangan bertanya tentang apapun kepadaku," sambil menyebut nama Lata dan Uzza. "Demi Allah, tidak ada yang sangat kubenci melainkan keduanya." Buhairah tersenyum dan mengulangi permintaannya. "Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Wajah Muhammad berubah cerah dan dia mengangguk. "Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan." Anak-anak, banyak sekali pertanyaan Buhairah kepada Muhammad. Dan Buhairah juga menanyakan kepada Abu Thalib, "Apa status anak ini di sisimu?" Abu Thalib menjawab, "Anakku." Buhairah berkata lagi, "Dia bukan anakmu. Tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup." Abu Thalib berkata, "Dia adalah anak saudaraku." Kemudian Buhairah meminta Rasulullah dibawa pulang dan berpesan
agar dijaga dari orang Yahudi. Karena dia berpesan lagi bahwa demi Allah, jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat, mereka pasti membunuhnya. Sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudaramu ini. Karena itu, segera bawa pulang dia ke negara. Abu Thalib segera melaksanakan yang disarankan oleh Buhairah karena peringatan itu memang beralasan. Segera setelah Abu Thalib membawa Muhammad pulang, datanglah 3 orang ahli kitab bernama Zurair, Daris, dan Tammam. Ketiganya menyandang senjata di pinggang. Mereka bertanya kepada Buhairah, apakah dia juga melihat seorang anak dengan ciri-ciri seperti ini dan itu. Buhairah tahu bahwa mereka mencari Muhammad. Rupanya ketiga orang ini juga telah mendengar tentang Muhammad. Buhairah memandang senjata-senjata yang mereka sandang dengan perasaan ngeri. Buhairah mengerti mereka mencari Muhammad dengan maksud membunuhnya. Atas izin Allah melalui perantara Buhairah, tiada henti-hentinya Buhairah menasihati ketiganya dan mengingatkannya bahwa bagaimanapun mereka berusaha, mereka tidak akan mampu mendekati Muhammad untuk membunuhnya. Dan akhirnya ketiganya pun melihat kebenaran dan batallah niat mereka untuk mengejar dan membunuh Muhammad, dan berlalulah mereka dari hadapan Buhairah. Demikianlah anak-anak, Allah menjaga Muhammad kecil dari kejahatan dan kotoran-kotoran jahiliyah. Allah membimbing Muhammad tumbuh menjadi orang yang paling kesatria, paling baik akhlaknya, paling mulia asal-usulnya, paling baik pergaulannya, paling agung sikap santunnya, paling benar tutur katanya, paling murni kejujurannya, paling jauh dari keburukan dan akhlak yang mengotori kaum laki-laki, sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin. Karena Allah mengumpulkan pada Muhammad segala hal yang baik. Nah anak-anak, sudah sampai di penghujung cerita. Demikianlah apa yang Ustazah sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.